Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suma ila ruh Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah Mansuri ma'a Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. Amma ba'd. Mukarram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah, bilkhusus pada keluarga besar Bapak Haji Saniro sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana pada pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian bulanan kita yang insyaallah membaca kitab Hikam Melayu. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. Halaman 53. Ambil di tengah yang tulisan Arabnya. In aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur bimadza yuqimuka fihi. Jika engkau kehendaki akan mengetahui kadarmu pada Allah Ta'ala, tilik ulimu pada barang yang mana didirikan engkau di dalamnya. Maka jikalau didikan engkau di dalam bentuk dunia dan kasih dari segala syahwatnya dan lazatnya, sungguhnya dihinakan, dijauhkan engkau daripada pintunya. Karena bahwasanya barang siapa menuntut dunia dan nikmatnya dan dia tiada harga baginya dari karena kasih lain daripada Allah Ta'ala.
Ini membicarakan tentang ada keluar daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya menyuruh mengenal diri kita. Mengenal diri kita akan kembali kita ada kalanya makna merubah, ada kalanya makna bersyukur, ada kalanya makna bersabar. Menurut Imam Ahmad bin Athaillah, cara mengenal diri kita ini di mana? Dan kita mengambil hal atau akhlak kelakuan bagaimana yang isinya tidak ada lain adalah sebenarnya diri kita ini di sisi Allah Ta'ala yang mencipta kita itu apakah Allah ridha, apakah Allah senang kepada kita. Maka kita harus mengetahui apa kita melakukan dalam hidup ini. Nah, apa yang dikawi kita itu akan kembali menunjuk kepada hal ehwal diri kita di sisi Allah kadarnya apa. Apabila kadarnya itu mana jauh dan hina itu dirubah. Apabila kadarnya itu makna dekat dan Allah ridha itu bersyukur, ya maknanya kita seperti dekat tapi tidak dekat. Seolah-olah maknanya kita masih dalam keadaan mendekatkan diri, nah itu bersabar. Maka dilihatlah kita jadi tidak melihat Allah tapi melihat kita, apa yang kita lakukan, bagaimana hati kita. Apabila di dalam kehidupan ini ternyata diri kita ini berada di dalam mencari makna dunia, baik secara jahil kita berusaha, tetapi usaha itu hanya semata untuk dunia, tidak diniatkan untuk akhirat atau agama. Kita bekerja pagi, misal ke kebun, sore pulang, bisa setengah bulan ada hasil, bisa sebulan ada hasil. Pekerjaan kita itu nilainya di hasil. Hasil yang kita dapat itu apabila semata-mata nilainya hanya dunia dan dunia, artinya karena ada sama sekali untuk akhirat, untuk makan minum, untuk makna hidup lah, untuk menghiasi hidup kita dengan bermacam cara. Itu aja berputar hari per hari, minggu per minggu, bulan, tahun terus. Habisnya kita meninggal dunia. Nah, kadar kita nilainya di sisi Allah jauh hina. Nah, itu maknanya Allah kadar ridha, karena kita tidak menunaikan apa yang Allah perintah di dalam makna penciptaan kita. Allah mencipta kita batang tubuh, di dalamnya ada hati, di dalam batang tubuh ini ada anggota. 7 anggota untuk menyempurnakan, menolongi kita tentang makna jiwa atau hati yang ada di dalamnya. Tujuan batang tubuh untuk beribadah dicipta Allah. Anggotanya itu untuk menolongi dalam makna beribadah,
tujuan hati dicipta Allah untuk ingat dan meyakini kepada Allah. Nah, tujuan ini tidak terlaksana di dalam diri. Tubuh kita semata untuk dunia, hati kita semata untuk dunia. Akhirnya kita habis umur. Makanan kita dapat di sisi Allah adalah makna jauh dan makna hina. Kita juga asalnya di waktu hidup kadang merubah. Apabila kita di waktu berusaha pagi, sore pulangnya, dan setengah bulan, sebulan ada hasilnya, sebahagiannya itu kita gunakan untuk akhirat dengan makna apa aja yang penting di dalamnya akhirat. Tabung untuk bahasa kita tabungan di dalam kubur. Nah, itu namanya kita tidak semata-mata dunia. Kemudian kesempurnaan tujuan itu adalah letaknya di dalam diri kita yang bernama hati. Artinya hati berniat dulu kepada Allah. Batang tubuh ini baru selamat pekerjaannya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja seseorang amal apa aja dia gawe, nilainya di dalam jiwa hati, dan di dalam hati itu ada namanya niat. Apa yang ia niatkan itulah nilai dirinya. Maka kenali betul-betul makna dunia dan kenali betul-betul makna akhirat. Itu harus jangan sampai tertukar, sampai kita terpedaya, tertipu. Gawian yang kita gawi pekerjaannya akhirat, tapi niatnya dunia, berubahnya jadi dunia. Nah, itu harus dijaga. Artinya untuk merubah makna perkataan beliau, jikalau dididikan engkau di dalam menuntut dunia dan kasih dari segala syahwatnya dan lezatnya, sesungguhnya dihinakan, dijauhkan engkau dari pintunya. Karena bahasanya bangsa yang menuntut dunia dan nikmatnya, jadilah ia tiada harga baginya, dari karena kasih lain daripada Allah. Barang siapa kasih akan sesuatu, jadilah ia akan hambanya sesuatu. Nah, itu yang pertama, itu pembicaraannya. Nanya berusaha dengan baiklah pas seluruhnya, tetapi jangan lupa akhirat. Hasilnya itu, jadi bukan mana di waktu kita berusaha itu sembahyang puasa, bukan itu maknanya. Itu mau berusaha kita mau pada tetap wajib sembahyang puasa. Waktu berusaha itu mendapat hasilnya, kirim untuk tabungan akhirat. Itu nilai kita di sisi Allah, situ andaknya. Di waktu mengirimnya itu jaga tujuan hati, niatnya itu dijaga. Cara agar supaya niatnya ini tajam, dia kokoh, kenali betul-betul dunia, kenali betul-betul akhirat, kenali. Karena berapa banyak perkaranya akhirat, nilainya dunia itu kan. Berapa banyak perkaranya dunia, tapi ia bernilai di akhirat. Karena tergantung hati ini niat. Kada bisa tadi kalau ujung-ujung mengenali nama dunia. Apabila ada wujud makhluk, itu dunia. Apabila ada wujud Allah, nah itu asli. Kita kenali wujud-wujud itu. Sembahyang kita, lalu ada orang melihat, lalu timbul di hati kita, orang itu memuji kita. Nah, ini dunia sembahyangnya, ada akhirat.
Karena ada wujud orang itu, nah itu makhluk malamnya. Kita bersedekah nih, lalu ada wujud orang di waktu kita bersedekah tadi, nah di situ ada wujud makhluk malamnya. Nah itu dikenali wujud-wujud. Letaknya itu di dalam hati, bukan di alam. Alamnya ada apa-apanya dia. Hanya wadah percontohan hati kita itu nang penentu. Bahasa orang biar kada banyak tapi mengerti ibadah itu. Biar banyak tetapi makhluk isinya. Seluruhnya kayak itu. Mulai Rasulullah kayak itu ya. Beliau tidak menekan tapi tekanannya kepada hati. Nilainya di hati itu. Allah mencipta dunia, setelah mencipta dunia Allah akan memandang lagi kepada dunia ini. Dan Allah melaknat dunia. Ada dipandang dan dilaknatnya, dikutuknya. Nah lalu si kitanya ini disuruhnya jangan mencintai dunia. Allah yang menyuruh. Hati tak dipanggil dijaga, berbujur. Nah itu. Nah apa aja apabila ada wujudnya lain pada Allah, dunia ngarannya. Bisa aja nah itu melihat hati kita sendiri. Nah itu kita di waktu akhir karena hati itu nampak. Alhamdulillah kita di majelis ta'lim Allah memandang kepada jamaah. Sama orang salat berjamaah Allah memandang kepada jamaahnya. Artinya ada unsur di situ rahmat Allah. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Berjamaah itu jadi rahmat. Sendiri-sendiri itu nang jadi azab. Jikalau Allah memandang sendiri-sendiri bisa merusak. Karena memandang berkumpulnya kita nah itu jadi ada kelebihan salat berjamaah, ada kelebihan kita berkumpul-kumpul di dalam kebaikan, dalam berzikir karena pandangan Allah itu. Adapun jiwa hati itu akan nampak di dalam anggota kelakuan kita. Kelihatan aja. Kalau disembunyikan kayak apa aja, sembunyi aja hati itu tujuan nang dunia nih. Kelihatan di kelakuan. Karena hati ini umpama bahasa kita raja, anggotanya umpama menteri, badannya ini umpama daerah kerajaannya. Ya seluruhnya itu timbul ada perbuatan gawian itu. Nah itu memang dijaga dan tidak akan harga nilai di sisi Allah. Akhirnya karena nilai kadar itu terbit pulang di sisi makhluk. Apabila Allah mencintai seseorang maka Allah memberitahu kepada malaikatnya, terutama pemimpin malaikat Jibril. Jibril saya cinta kepada si fulan. Maka Jibril mau memakan di alam malaikat bahwa Allah cinta kepada si fulan. Kemudian diumumkan cintai oleh muslim. Maknanya kalau hendak dapat cintanya Allah, bukan ke dunia tujuannya, tetapi tujuannya ke Allah. Jadi hati kita ini jangan mengontak kepada wujud makhluk. Kadar harganya di makhluk kita. Di dalam nilai sisi Allah. Nilai di sisi Allah adalah harga.
Hendak agar supaya mulia, cari di makhluk ada harganya, cari di Allah Ta'ala tak mulia. Hendak agar supaya kita diberi Allah Ta'ala ilmu yang sangat dalam bermanfaat, paham di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Hendak supaya kita bahagia, tentram di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Maknanya badannya ini bergaul dengan makhluk, hatinya ini nah tujuannya ke Allah. Itu maknanya jangan mencari ke makhluk kada berdapat kita. Allah Ta'ala hati badannya kita tapai, kita bergaul dengan makhluk. Kita mencari supaya bahagia waktu sendiri, kan diri kita membahagiakan diri kita juga. Kita punya istri, bagaimana istri kita supaya kepada kita bahagia. Kita juga bagaimana supaya kepada istri bahagia. Ini harus ada fungsi hati Allah Ta'ala. Maka si makhluk ini timbul kayak hamba Allah ini bertajalillah sifat Allah Rahman, lalu ya rame bahagia ngarannya. Apabila kita cari di makhluk itu membahagiakan kita, kada beda. Suatu saat ia berubah. Karena makhluk dia akan kada kadim, hadas, tagayir, ia berubah dari satu pada berikutnya, dan ini praktiknya telah dilakukan siapa aja. Apabila ke makhluk penghabisannya ada bisi kawan, maka lahir penghabisannya karena makhluk nang disuruh. Kalau kita ke Allah Ta'ala, kita ada makhluknya. Allah Ta'ala mau urusi makhluk pada kita. Kayak apa supaya istri kita taat pada kita, suami sayang Allah, menantu. Kalau kita menuntut, pasti satu saat bercerai, ada bisa kada. Karena tuntutan hak itu nang Allah wujud perceraian. Hak itu tidak bisa dilaksanakan sempurna karena ia wujud makhluk nang kada bedaya. Kayak apa anak menunaikan hak istri, hak suami, hanya itu peradaban aja kalau dilaksanakan. Kalau hak yang sebenarnya ada mampu. Seorang istri harus menuntut lidah suaminya di waktu ia misalnya menghidangkan masakannya. Istri ini sudah di hatinya ini sangat senang untuk menghidangkan kepada suami. Itu kan ada kawan ini nah. Senangnya itu nah kada kawan menghidangkan bisa. Tapi bagaimana menghidangkan dengan senangnya suami itu, bagaimana dia senang caranya, itu yang tidak bisa. Makanya tadi ada wujudnya di makhluk, tapi begitu kita memandang dari Allah, walaupun kecil, seorang ikan bakar aja nyaman rasanya, masakannya dari bini seorang, karena memandang bini begawi ini adalah datangnya dari Allah juga. Ada kau begawinya, ada Allah Ta'ala juga menggerakkan. Lalu memandangnya lah ansilin masin gak ada bapak. Itu maknanya itu nah dimaksud situ tadi adalah tujuan hati, bukan jahil di makhluk ada. Nah inilah yang perlu tuh yang pertama itu. Karena itu udah masuk dalam martabat seluruh manusia kayak itu. Kita ini sedikit-sedikit menuntut pada makhluk kita, karena kada ada kena sama sekali sebaik-baiknya dunia dan akhirat itu kada kena. Ke diri kita kada kena, ke Allah Ta'ala kada kena, kepada dunia kada kena, akhirat kada kena. Akhirnya disitulah lalu letak kita. Penghabisannya ada nilai sama sekali kita. Dan jika didirikan engkau dalam menutup segala halat dan maqamat dan muqasyabat, maka jadilah engkau hamba sekali itu kecil harga engkau. Yang kedua, orang di dalam martabat menuntut ilmu dan beribadah. Rata-rata orang yang menuntut ilmu itu awalnya itu saya harus jadi orang alim. Rata-rata orang beribadah itu ibadah banyak siang malam, ada sama sekali dunia tanya ibadah. Tujuannya saya harus jadi wali. Itu rata-rata. Apabila seseorang menuntut ilmu,
ingin jadi alim, seorang beribadah supaya jadi aulia Allah Ta'ala, ujar sidin salah jalan. Di dalam akhirnya sudah baik, maknanya adalah akhirat, ilmu akhirat, ibadah akhirat, tetapi tujuan hatinya itu dunia. Apabila kita menuntut ilmu supaya jadi alim, otomatis kita maafui kalau takabur bacangannya, sombong karena merasa alim, sehingga seluruh makhluk yang lain kada harganya pandangan kita. Kata salah kalau karena kekurangan di dalam martabat hati ikhlas, ada belajar. Kalau tak salah-salah, ada bintuha di bawah, ada witan kai, seorang jadi hatib, saudara-saudara, nah saudara mana salah nih. Nah disitulah letak metodologi secara halus orang bahasa, karena memandang masih ada abah, ada kai, ada bintuha. Ma'asyiral muslimin, secara halus nadanya, saudara-saudara kaum muslim, bintuha itu saudara lah. Nah itu kayak apa? Nah itulah namanya kesalahan di dalam, karena merasa kita tadi seperti punya nilai, orang ada nilai, lalu peradaban hilang, salah lalu memakai. Nah itu hanya di dalam martabat jahil. Coba kita di dalam martabat masuk kepada makam, dan makam itu letaknya di dalam perjalanan. Kita berjalannya asalnya makam syariat kepada makam tarikat, kepada makam hakikat, kepada makam ma'rifat. Lalu kitanya nih mencari, bukan menunggu pemberian Allah. Itu ada wujud ngarannya nafsu. Nafsu kita itulah yang bernama di waktu kita beribadah, nah itu bukan akal. Nah disitu letaknya tersalahnya kita. Sedang Allah Ta'ala mencipta kita ini disuruh dengan akal, bukan dengan mengikut nafsu. Sehingga ada bahasa lalu makam syariat ini kan sempurnanya harus belajar ilmu tauhid nang fardu ain, belajar tasawuf nang fardu ain, belajar pakai nang fardu ain, tiga aja. Yang fardu ain artinya wajib untuk diri pribadi, kayak apa nih? Maka perpaduan yang tiga itu menjadi satu disebut agama. Kita contoh aja di dalam satu kata, percontohan pakai di waktu seseorang sampai kepada nisab hitungan zakat, ya wajib zakat. Pada martabat syariatnya zakat itu harta misalnya, maka ia mengeluarkan hartanya. Jahilnya bahasa orang kepaduan, di dalamnya ada niat, saya mengeluarkan zakat harta karena Allah, ringkas itu yang dipadukan kepada saya karena Allah. Nah, saya mengeluarkan zakat harta yang dipadukan orang kepada saya karena Allah, kan sudah selesai. Pada jahil itu disebut syariat. Lalu si kitanya waktu zakat itu merasa kita. Nah disinilah lalu di dalam martabat syariatnya sudah ada selesai. Seharusnya di waktu zakat mengeluarkan zakat itu syariatnya berniat, ada hartanya, ada hitungan nisabnya, melepas diri daya kita. Nah ini nih nang fardu ain tadi, tauhid, tasawuf dan pakai disatukan. Akuan kita tuh kita lepas juga. Berarti harta ini bukan pada makna hakikatnya hasil dari kita, seluruhnya datang dari Allah. Lepas itu, sehingga waktu mengeluarkan saya berzakat, nah ini seolah-olah kada kita nang berzakat. Itu memang sudah seperti itulah makna
datangnya dari Allah kembali kepada Allah. Itu kan seharusnya di waktu martabat syariat kita menghimpun rukun zakatnya, kemudian di waktu mengeluarkan zakat hati itu tauhidnya dan tasawufnya, lalu dinamai itulah agama. Selesai berzakat, kita tidak boleh ada menunggu balasan makna nang digawin, nang dikerjakan. Jadi orang apa sedekah 100 dibalas kali bisa 10 1 juta jadinya balasannya. Ada boleh nunggu sudah diplak keluarkan karena bukan milik kita, itu milik datangnya dari Allah juga. Nah Allah Ta'ala urusan memberi balasan ke kita tuh bukan kita. Kada boleh lagi ada wujud harus menunggu balasan. Nah itu martabat syariat masih. Tasawufnya kada boleh menunggu balasan, tauhidnya berlepas dari daya dan milik kita, pakihnya saya mengeluarkan zakat harta. Itu kan bisa dipakai salat kayak itu juga. Jadi kada ada apa-apa lagi, sudah digawe selesai. Itu urusan Allah Ta'ala sudah samaannya. Nah lalu kan di dalam mana kelebihan masuk dalam kata zakat dan sedekah, rata-rata di dalamnya ada makam ngarannya Sakhi, seorang pemurah, Sakhi Habibullah. Walau kan abasakan bahwa orang pemurah itu adalah kekasih Allah, sekalipun badannya ini berbuat kesalahan, hidup penuh kesalahan, tapi sifatnya pemurah itu adalah Habibullah, dia punya makam kekasih Allah. Nah itu makam syariat, makam tarikatnya mencapai Habibullahnya itu. Jangan dituntut itunya. Sudah gawi, lepaskan diri kita, jangan menuntut balasan pahala dari Allah. Selesai. Tidak ada lagi makna saya seorang sakhi dermawan. Ada lagi, biasalah hidupnya. Nah biasanya inilah nang makna kada menuntut makam. Biasa aja kita kayak apa keadaan kita sudah biasa. Sama orang salat malam aja amalia biasalah hidup, bergaul biasa, berkata biasa, jangan berubah. Bagaimana hal kita itulah kita. Nah ini yang dimaksud oleh beliau, jangan sampai salah paham. Pekerjaannya dan nilainya sangat sedikit, tetapi kita seolah-olah mengaku dakwah punya makam. Mana gawian tanda makam itu kada ada kitanya. Tanda bahwa kita punya makam kada ada, tapi mengaku. Nah inilah yang salah. Nah itu mengenali diri kita, melewati wujud Allah menganggap kita di mana. Nah itu kan sedangkan kita ini berubah-ubah. Kadang di waktu Allah mengandak kita bersedekah, kadang di waktu membaca Quran, kadang di waktu membaca salawat, kadang waktu membaca istighfar, kadang kita seperti ini mengajar, kadang kita belajar, kadang kita di waktu berwirid. Seluruhnya itu dinamai karena Allah mendirikan kita di dalam satu makam. Yang dilihat itu bukan itunya, tetapi di mana letaknya jiwa kita. Hati kita itu apa tujuannya? Dan ini harus kayak kalau kalian dipakai disebabkan berantakan. Ada bernilai di waktu sudah meninggal dunia, ternyata yang dikerja seluruhnya kosong. Kita menyimpan tabungan pati besi yang untuk kita ambil di waktu sudah di dalam kubur, ternyata kosong karena kita mengosongkan di waktu hidup. Tujuannya ke dunia. Sekali dunia ini di waktu kita meninggal dunia kada ada, ia hanya zain, hiasan hidup. Akhirat itu ada. Kalau akhirat khairu abqa, akhirat itu nang ada. Nah di sini kesalahan tujuan hati itu maknanya ada. Nah ini sudah masuk di dalam orang yang beribadah dan orang yang menuntut ilmu, tapi tujuan hatinya tadi salah, hingga kecil harganya juga di sisi Allah.
Dan jikalau didirikan engkau akan hamba baginya, padahal merdeka ada barang yang lain daripadanya, maka sungguhnya amat besarlah anugerah Allah atasmu, besar keadaanmu kepadanya, jadilah engkau dengan dia. Barang siapa tiada ada ia dengan Allah, maka panalah ia dari tiap-tiap barang lain daripadanya, hingga ilmunya dan syuhudnya. Barang siapa tiada ada ia dengan Allah, maka adalah ia dengan dirinya. Yang terakhir ini orang sudah selesai, ibarat kita sekolah itu selesai, kuliah selesai, ketika sarjana. Tapi kita ini lain kuliah, menuntut ilmu ini tidak ada makna selesai selama kita masih hidup. Selesainya itu tujuan hati. Jadi di waktu kita menuntut ilmu, di waktu kita mengajar, di waktu kita jadi imam, jadi khatib, jadi makmum, kayak apa hati kita? Hati kita dilihat. Waktu jadi makmum biasa aja, begitu jadi imam berubah dia. Dan dilihat di situ, itu akan menunjukkan akan kadar kita. Apakah kita nih hamba Allah? Apakah kita nih hamba yang lainnya? Di situ letaknya. Dan terbanyak manusia hanya mengerja tetapi tidak mengontrol, mengetahui tujuan hatinya. Kebanyakan manusia. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita ada kata istighfar, beliau minta ampun kepada Allah sehari ada riwayat 70, ada riwayat 100. Maknanya kontrol diri kamu dengan hati, itu maknanya. Kalau kamu mengontrol hatimu 70 kali sehari, selamat dunia akhirat. Kalau kamu mengontrol 100 siang malam, 100 kali mengontrol hati, selamat dunia akhirat. Mengontrolnya itu. Karena kalimat sebelum Rasulullah bersabda itu, dia berkata, wa innahu la yughanu ala qalbi, bicaranya hati. Wa inni la astaghfirullah hajathamu bikul yaumin sab'ina marrah, kirimu mi'ata marrah. Bahwasanya di dalam hatiku ditutup dengan nur. Rasulullah ditutup dengan nur, kita hati ditutup dengan banyak masalah ingatan, kalahin apa seluruhnya dan tujuan. Bahwasanya saya minta ampun kepada Allah tiap-tiap hari karena mengontrol hati itu isi. Rasulullah tahu sudah sidin mana ada, sidin berdosa. Inna fatahna laka fatham bina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala mengampuni kalau ada dosa. Ma taqaddama, yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar. Tapi kadang ada Rasulullah dosa. Sehingga bagaimana sih astagfirullah, orang kan berdosa. Sekali hati itu kan diliput dengan nur. Nur itu makam. Maka di jiwa sidin terliput itu sidin lalu astagfirullah. Kita apa lagi? Jadi astagfirullahnya itu bukan di lidah, kontrol hati. Kalau kau tujuan waktu nang dijawinya namanya kita kawan dan kita nang tahu sendirinya bahwa hati kita apa. Apabila hati kita di dalamnya ada Allah, selamatan sudah kita. Dah kada perlu banyak ilmu, kada perlu banyak amal, cukup nang apa nada aja. Bahasa orang dah menggawi nang fardu, nang sunnah sakadarnya. Hidupnya ini hati tahu mengerti. Apa dia sesama muslim, jangan bermusuh. Kita jangan menghina orang. Orang menghina kita ada apa-apa. Itu hak orang nanti, karena ia melihat kekurangannya. Rasulullah berdarah kadang menceritakan kepada sahabat bagaimana seseorang para ambiya dulunya, dia bercucur darahnya di muka itu, kemudian disapunya dengan tangannya. Darah ini apabila bercucur ke bumi, darah ambiya itu, bumi itu akan hancur di ajab Allah. Maka menyapui darah ini jangan kubur ke bumi. Sehingga disapu. Bagaimana doanya? Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni masyarakatku karena mereka tidak tahu.
Kita manusia ini yang memandang jahil tentang tubuh kita ini, ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang rendah nilainya. Nah itu aja yang dipandang orang. Manusia memandang kadang suara kita, ada suara yang sangat indah didengar, bagus, merdu, ada sedang, ada nyaman didengar, itu aja. Tapi nilai di sisi Allah ia kada tahu. Nilai di sisi Allah, nah inilah apabila dia keluar di sisi Allah itu yang berbahaya. Dari itu lalu Rasulullah menceritakan itu kepada sahabat, seolah-olah ada hadis sendiri. Beliau menyapui darah beliau bercucuran agar supaya jangan basah di bumi. Artinya perjuangan di dalam dakwah makna isi seluruhnya manusia ini sama, mulai zaman Adam sampai hari kiamat sama aja. Laki-laki perempuan punya alat sama, seberataan sama, anak kaya. Karena dia nak ulang lah, anak kada duit mana ada seberataan. Cuma yang dibaiki di tujuan biar berlimpah dengan harta kada apa, biar punya pangkat tinggi kada apa, biar punya kekuatan sangat indah kada apa, tapi hati pian yang dikontrol. Hati kita itu aja shouting. Karena akhir perjalanan kita Allah kada memandang yang dipandang hati. Ila qulubikum, itu hadis Rasulullah. Beribadah kita hati juga nilainya, di luar beribadah hati juga nilainya, di waktu kita sendiri hati juga nilainya, di waktu kita bergaul dengan orang banyak hati juga nilainya. Jadi kontrol apabila tujuannya tadi dunia dirubah, astagfirullah. Di hati itu didoakan hati kita ini dirubah tujuan salahnya itu dengan roh. Dia punya ada di atas dari hati. Hati itu kalaupun bahasa kita bahasa hati, dia punya seperti lob, bahasa Nubari, bahasa keren ini kan lob itu kayak model itu nah, bentuk bahasa Nubari. Di dalamnya tuh ada lagi di atas hati, di dalam hati itu. Nah itu yang mengontrolnya itu hati. Luar ini hanya lahmun, darah yang bergumpal seperti daging, ada isinya darah, cuma dia beku, lalu disebut hati. Di dalamnya itu ada nur, itulah hati. Nang nur itu nang mau manubati akan hati nang lahmun. Di dalam jiwa manusia saya Allah ujian Allah Ta'ala mahlikai kita ini nah, kayak seikungan ini bentuk bangunan mahlikai. Di dalam mahlikai ulah sadar dada, di dalam dada ini kalau ada hati, di dalam hati ada nur, itulah Baitullah. Itu tempat aku tajali ujian Allah Ta'ala dan kita mencari Allah Ta'ala ini di dalam, bukan di luar. Dengan mulut, dengan mata, dengan telinga lain sakamislihi. Penuntutnya dengan jiwa. Maka apabila kena kepada jiwa yang di dalam, kena kepada Allah Ta'ala. Apabila kena kepada jiwa yang di luar, kena kepada makhluknya. Mengenalnya itu harus mengerti, bukan mengenal warna ini, mengenalnya yang di dalam. Maka Allah membicarakan dengan hadis kursinya manusia ini yang disebut dengan insan, itu sangat nyata keagungan Allah di dalam diri manusia. Nah inilah yang dibicarakan tentang perkataan Al-Imam Ahmad adalah ini, apabila kita tujuan lain ada Allah Ta'alanya, bima yuqimka, di mana Allah meletakkan makam kamu, maka cara mengetahuinya unturul hati. Nah itu nari shouting.
Kalau yang lainnya Allah menaruh kita di waktu baca Quran, Allah menaruh kita itu sama sebenarnya. Mulai akan halus bisa sebenarnya. Orang yang belum balik bakal bisa menuntut ilmu bisa sebenarnya. Mengajar bisa, jadi imam bisa, jadi hati bisa. Tetapi nang kada bisa didapat tuh di dalam berapa ribu, ratus ribu, juta manusia di dalamnya itu lain. Badannya ada ibadah, di dalamnya lain. Nah disinilah apabila di dalam dapat ala bizikrillah tatmainul qulub. Apabila di dalam kita zikrillah itu ya hati baitullah tadi tatmainul qulub, hati itu berubah jadi tenteram karena di dalamnya Allah. Kadang-kadang lagi kalau kita tanya hati aja berbanding Allah Ta'ala, ya Allah ulun enak ini jadinya, ya Allah ulun kekurangan ini jadinya, ya Allah ulun minta kayak ini jadi, ya Allah ulun pelihara ini jadi, karena dia baiknya. Biarlah ini ibarat bahasa kita penunggu, walaupun penunggu aja, penunggu pintu capam di kita jaga. Biar bupati aja, bupati bolak balik biar jaga situ kadang alih banding karena bupati dari atasan biar kadang alih ya loh. Nah ulun sudah 10 tahun biasanya jadi satpam anak kaya orang dialih-alih kan kawan karena bolak baliknya lah Allah Ta'ala bolak balik tajalli di dalam. Kadang sifatnya Rahman, kadang sifatnya Rahim, kadang sifatnya Jamal, kadang Jalal. Nah, itu bolak balik aja tajalli, cuma kita belum paham. Jahil itu ketanya, kadang kita seperti tersenyum, kadang kita seperti menangis, kadang kita seperti marah, kadang kita seperti bermacamlah luarnya. Nah ini menandakan di dalam. Apabila kita kawal merdeka daripada memandang yang lain dari Allah kada ada lagi, maka lalu besarlah anugerah Allah atas itu. Anugerah Allah bukan karena ilmu dan karena amalmu atau keyakinanmu. Besar kadarmu kepadanya karena berubahnya kita menjadi hamba Allah. Allah Ta'ala Tuhan kita ada dari wujud yang lain merdeka kita ngadangnya. Jadilah engkau dengan dia, barang siapa tiada ada ia dengan Allah, maka panalah ia daripada barang yang lain. Kalau sudah itu lalu kada ada lagi memandang wujud perbuatan kita. Taruhlah dinding tauhid yang pertama, la ilaha illallah la fa'ilun illallah. Kita terus menerus karena kita kenyataan perbuatannya, kenyataan keagungan Allah terlalu kadang alih. Ada lagi sama sekali kita nyana itu. Apabila kau bisa seperti itu di dalam jiwa, maka orang tadi selamat sudah. Ya Rasulullah salam taslam, ayo kamu Islam taslam, kamu selamat. Ini makna dari hadis Rasul. Aslim taslam. Beliau mengajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awal ini ditaruh di dalam jiwa, jahilnya diperkuat salat, puasa, zakat, berhaji, ibadah sunnah itu memperkuat aja lagi. Tetapi sudah tahu kita kalau ada tujuan ke makhluk. Orang dahulu bahasanya sudah puluh tahun mengaji kada paham juga sekalinya intinya di dalam. Kan kita luar ini apa aja seluruhnya hiasan daripada dalam. Kayak apa aja mau ada di dalam, ada bisa di luar ini. Nambah nama ibadah itu ada bisanya. Sehingga balasannya hampa lalu. Ibarat kita bertanam tuh panen hampa isinya ada oleh padi tetapi beres di dalam ada
Apa manfaat kepada kita kan ada? Kan hampa apa manfaat kita kalau dimakan apa? Nah itu kan makna isi percontohan kan. Ada yang buahnya kelihatan mangga atau gana, tetapi setelah dikupas kulitnya ternyata asalnya seharusnya mangga manis masam. Kalau dimakan juga paling jadi sambal. Apa maknanya? Di dalam terapuluk karena tahu lagi makan sekalinya beis kelawasan di dalamnya buruk, luarnya masih kanjang dibakar kali nyaman pahit dimakan karena buruk berarti di dalam bukan luar. Yang masak daging apa dimasaknya sambal apa semuanya sambal itu hiasan daging. Mau sambal habang di dalam bumbunya mau kuning sambalnya mau apa aja leca-leca isinya dagingnya itu. Apabila dagingnya dimakan kada nyaman sambal kada ada artinya, berarti di dalam kan itu nyata. Biarnya kipas angin ini kayak apa aja harapnya, tapi kada mengeluarkan angin dingin kada nyaman. Pak kipas kalinya panas anginnya, nah berarti di dalam. Biar minum aja kopi, biar minum biar merasa ada nyaman, gulanya kalau manis di dalam mana, luarnya sama kopi teh luarnya tapi rasa. Nah itulah warung berapa payu benar rasanya nyaman. Orang sebelah kenapa ada payu rasanya ada nyaman, berarti di dalam. Nah jadi contoh Allah Ta'ala yang samanya di dalam, dan di dalam ini orang tidak ikut campur. Karena pribadi kita dengan Allah, kalau di luar kita bisa orang meniru kita kayak apa aja bisa ditiru orang. Kumpul sorban sidin tarik sedikit kawa meniru sorban guru, tapi meniru gurunya ada kawa sidin orang wali tarik sorban dia sama. Nah ini kada kawa di dalamnya ada kawa sama sekali. Nang di dalam inilah dibawa ke dalam kubur. Orang bisa kayak apa aja Muhammad itu ahli kiraat 7 lebih dari 10 kiraat beliau tuh. Suara beliau sangat orang bisa meniru. Tapi di dalam rahasia sidin waktu baca itu nyamannya itu nang kada kawa ditiru. Nyamannya begitu suara berkumandang, nyamannya kita nang membaca berdahulu. Kita membacanya sangat indah dan nyaman merasa, maka bagaimana juga suara itu nyaman di dalam di dasar. Tergantung di dalam. Jadi seluruhnya itu di dalam. Kenapa dulu di mata orang itu banyak karena Pak Guru sekumpul maka orang ribu ke situ ngaji karena rasa. Begitu mengaji orang Guru sekumpul nyaman rasanya tanah. Begitu mengaji kalahin bukan ilmu orang berbeda sama kitabnya sama, tapi beda rasa. Rasanya ini nang alih. Kami bahari di kampung dulu kenapa banyak benar begitu lain, kenapa sedikit? Karena rasa. Ujar guru bahasa kita bahari jasidin lain sambalnya sama pada nang Amerika ibu-ibu itu juga, tapi lain rasa. Begitu nah diceritakan rumah nyamannya. Begitu ibu sikum, ada semangat makan. Nah, rasa. Jadi nang kita ini seluruhnya nilainya bagaimana rasa di dalam kepada Allah. Itu aja nilai kita. Apabila nilai kita terletak karena di diri kita ini, maka ada nilai di sisi Allah. Diri kita ini maka wujud nang lain sama orang awam niru. Kawa mengikuti nang kada kawa di dalam. Apabila seorang ulama meninggal dunia maka berlubang agama karena kawan ditutupi lagi lubang. Apabila seorang ulama meninggal tercabutlah ilmu Allah mencabut di bumi. Nang mana itu nih di dalam ilmu fikih ditinggal, tauhid ditinggal, tasawuf ditinggal. Ini nang di dalam dibawa ke dalam. Karena kada kawa orang menirunya. Lalu lain-lain makam Imam Ghazali disebut qutubnya qutbul ulum. Imam Ghazali ahli dalam ilmu
dipakai tauhid tasawuf syariat tarikat hakikat ma'rifat. Imam Ghazali kada kawan lain rutin kontrol ahwal dia Jal Bustami, beliau ahli di dalam akhlak hati. Ini orang kayak ini harus kayak ini, harus kayak ini, harus kayak ini. Sidin ahli kada kawan orang rutin. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Qutbur Rabbani ahli di dalam makna mengenal Allah. Beliau raja di dalam apa aja seluruhnya. Apabila tujuan Rabbani Allah Ta'ala sidinnya. Nah itu nak ada kalau pakainya Syekh Abdul Qadir Jilani dua mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Makanya Muhammadiyah mempercayai Syekh Abdul Qadir Jilani karena Hambali sidinnya. Muhammadiyah terbanyak dia punya mazhab Hambali, nah asli nang di bawahnya berpikiran sendiri. Disitulah lalu itu bid'ah itu haram tuh. Nang di bawah, nang di atasnya Hambali bahari bermazhab juga. Cuma kada menyalahkan ke orang. Nah ini seluruhnya itu mazhab tertinggal. Sama aja pas seluruh ilmu tertinggal tapi nang di dalam di bawah sama. Itu ulama, apalagi kada ulama, orang awam nang di bawah nang di dalam, nang di luarnya sama aja seberataan. Adapun nilai badan kita, nilai rupa itu Allah merubah di waktu meninggal, dirubahlah rupa kita dengan nur. Apabila kita di waktu hidupnya ini menjadi orang mukmin, maka keluarlah muka kita cahaya, keluarlah di tangan kita cahaya, keluarlah di kaki kita cahaya, muka, tangan, kaki, kelihatan oleh sesama muslim. Ya Rasulullah, bagaimana Sufyan minanwi mengenali umat sambian, sedang umat ini banyak di padang mahsyar. Mudah ya Rasulullah, karena umatku itu bersinar, mukanya bersinar, tangannya bersinar, kakian bin atharil wudu, bekas berwudu. Coba sinar itu terlihat, tetapi begitu sinar menyeluruh ke badan sekalinya di sini. Begitu di hati ini nak bersinar, meliput batang tubuhnya, rambutnya bersinar, kuku bersinar, apa seluruh badan bersinar. Nih di dalam. Bagaimana orang bersinar seluruh batang tubuhnya? Begitu melihat siratal mustaqim, api neraka takutan. Hai orang mukmin, ayo jangan sampai padam. Ini sinarannya itu memadamkan kepada panasnya api neraka. Nah kadarnya ada nilai hitungan panasnya. Jadi seluruhnya maknanya pembicaraan pada siang hari ini kontrol. Jangan sampai menghina Rasulullah, beliau berdosa karena beliau mengamalkan astagfirullah. Bukan itu pembicaraan beliau hati. Ini mengontrolnya itu disebut beliau istighfar. Mengontrol hati kita dalam makna maliyatilah di waktu beribadah. Kenapa tujuannya? Apabila salah dirubah badan yang baik. Pakailah di dalam martabat luar badan kita yang disebut Islam ahlus sunnah wal jamaah. Pakai juga yang di dalam hati disebut iman ahlus sunnah wal jamaah. Salam saja. Dua ini sudah sempurna di dalam martabat kita orang mukmin, muslim dan mukmin. Nah ini aja setengah 12. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, manjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bencana penyakit, mati dalam penuh husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.